Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mukminin, NIM 202410101118 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul multitabel. Di sini yang pertama kita diminta untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, sini kita menggunakan select, product name, unit price, dan kategori name. Ini product name ini dari tabel produk, terus unit price ini juga dari tabel produk, kategori name dari tabel kategori. Langsung saja kita langsung from produk terus kategori juga, terus kita order by kategori name. Kita menggunakan SC ini untuk mengurutkan namanya dari yang terkecil. Langsung kita coba aja. Nah, ini langsung udah kategori name-nya diurutkan dari yang terkecil, dari B terus C dan seterusnya. Nah, yang kedua kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Sama kita di sini dari company name dari tabel company, terus order ID dari tabel order, terus order date juga dari tabel order. Langsung dari customer, langsung from customers order, terus order by company name lagi untuk mengurutkan dari perusahaan, nama perusahaannya yang terkecil. Nah, ini company name-nya namanya untuk yang terus terus itu. Nah, ini juga langsung ANA yang sebelumnya AL, terus ini langsung AN. Terus ada order ID dan order date. Terus yang selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, kita menggunakan select order ID dari tabel order, order date dari tabel order juga, terus product ID dari tabel produk. Terus produk ini nanti di tabel produk ini dijoinkan dengan order detail dari tabel order detail dengan produk ID sama dengan produk ID. Kenapa kok tidak dijoinkan langsung dengan order? Karena tidak ada relationship antara produk dengan order. Nah, tadi setelah produk dijoinkan ke order, terus langsung dijoinkan lagi ke order dengan order ID sama dengan order ID dari tabel order sama dengan order ID pada tabel order ID. Order detail, maaf. Langsung saja kita execute. Nah, ini udah menampilkan order ID, terus order date dan product ID. Mungkin yang selanjutnya kita diminta untuk menampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Langsung saja kita select order ID, order date, product name, terus unit price. Ini yang unit price ini saya ganti menjadi namanya harga jual. Di tabelnya nama tabelnya menjadi harga jual. Terus langsung kita joinkan dari untuk order, dijoinkan dengan order detail dengan order ID sama dengan order ID pada tabel order sama dengan order ID pada tabel order detail. Selanjutnya langsung kita joinkan ada tabel produk, yaitu produk ID pada tabel produk sama dengan produk ID pada tabel order detail. Nah, sudah muncul order ID, terus order date, nama product name sama harga jualnya. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee berdasarkan nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Kita langsung aja select first name, last name. Nah, ini tabelnya saya ganti dengan nama lengkap, terus langsung territory description. Nah, from territory langsung territory dijoin dengan employee territories, di territory ID sama dengan territory ID yang di employee territory. Habis itu langsung
kita joinkan ke employee untuk employee ID di tabel employee sama dengan employee ID di tabel employee territories. Langsung kita execute saja. Nah, ini nama lengkap dengan territory deskripsi. Alex Fuller di Brown dan selanjutnya. Terus yang selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Langsung kita select contact name, order ID, order date, company name. Langsung kita joinkan untuk customer dengan order. Untuk customer ID pada tabel contact name sama dengan customer ID pada tabel order date. Setelah itu kita joinkan lagi ke shippers untuk shippers ID pada tabel company name dan ship via pada tabel order. Oh ya, ini maaf, ini untuk yang ini tadi pada tabel order. Nah, ini contact name, order ID, order date, dan company name. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Langsung kita select contact name dan kategori name. Langsung habis itu dijoinkan antara kategoris dengan produk. Untuk kategori ID pada tabel kategori name sama dengan kategori ID pada tabel produk. Nah, setelah itu langsung dijoinkan lagi dengan suppliers dengan supplier ID pada tabel contact name sama dengan supplier ID pada tabel produk. Langsung kita execute. Nah, ini untuk nama-nama yang mensuplai dengan Better World dengan ini. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama-nama produk, nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategori Beavercase dan harganya di bawah $10. Kita select produk name, unit price, dan kategori name. Terus kita joinkan produk dengan kategoris ID pada tabel produk sama dengan kategori name, kategori ID pada tabel kategoris. Setelah itu kita menggunakan where pada kategori name, Alex Beavercase and unit price kurang dari 10. Sengaja kita execute. Nah, ini untuk produk name, unit price, dan kategori name. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 97, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembeliannya. Nah, caranya hampir sama dengan yang atas. Kita select dulu company name, order ID, dan order date. Ini kita joinkan antara customer dengan order dengan customer ID pada tabel customer dengan customer ID pada tabel order ini sama dengan. Terus kita menggunakan where country USA and order date kurang dari tanggal 31 Desember tahun 1997 menggunakan order by, order date ST untuk untuk yang berlaku sebelum tahun 97. Kita urutkan gitu. Nah, ini tahunnya sudah di sebelum tanggal 31 Desember 97. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirim barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Selanjutnya caranya dengan select contact name, order ID, order date, dan company name. Langsung saja kita joinkan customer dengan order dengan customer ID pada tabel customer sama dengan customer ID pada order pada tabel order
Selanjutnya dijoinkan lagi dengan shippers dengan shippers ID pada tabel shippers sama dengan ship via pada tabel order. Dijoinkan lagi dengan employee dengan employee ID pada tabel employee sama dengan employee ID pada tabel order, where ship country sama dengan ship country pada tabel order sama dengan country pada tabel employee, dan order date pada tabel order kurang dari 19 tanggal 31 Desember 1997. Langsung kita execute. Nah, ini untuk yang setelah 1997. Terus selanjutnya kita diminta untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar. Kita diminta untuk menampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Caranya sama, kita select terlebih dahulu contact name dan kategori name. Setelah itu kita joinkan antara produk dengan supplier ID pada tabel produk sama dengan supplier ID pada tabel supplier. Selanjutnya dijoinkan lagi dengan kategoris dengan kategoris ID pada tabel kategori dan sama dengan kategori ID pada tabel produk. Setelah itu kita menggunakan where pada unit price between 5 dan 10. Nah, ini untuk nama-nama supplier barang yang harganya 5 sampai 10 dolar. Selanjutnya kita diminta untuk menunjukkan key E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Ini E2. Nah, kita langsung coba dengan cara select E1, first name, last name as bawahan, first name, last name as pimpinan, from employee E1 join employee E2 on E1 reports to sama dengan E2 report employee ID. Nah, ini untuk nama-namanya. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan jika E1 many. Nah, caranya select first name, last name dengan tabelnya diganti dengan nama tabelnya diganti dengan nama lengkap. Terus last name dan first name dan last name di nama tabelnya diganti dengan pimpinan. From employee, selanjutnya kita joinkan tabel employee dengan employees dengan tabel employee on employee ID pada tabel employee sama dengan reports to pada tabel employees. Langsung saja. Nah, untuk ini tampilan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinan. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Sama caranya kita select first name last name terus diganti dengan nama lengkap, terus first name last name juga diganti dengan pimpinan, dijoin terus langsung from employee be full order menggunakan order join employees on employees ID pada tabel employee dan request to pada tabel employees. Langsung saja kita run execute. Nah, ini untuk yang nama-nama lengkap bawahan serta pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan pimpinan juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.